Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekarang saya bersama dengan Ibu Andita Arifah selaku Wakil Ketua Bidang Regulasi, Hukum, dan Pemerintahan Asperindo. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mas Abdul. Saya panggilnya Mas Abdul aja ya. Ya, boleh, Bu. Oke. Terima kasih, Bu Andita sudah berkenan untuk join di Transgo Talk, Bu. Oke, thank you. Ya, Bu, Suara saya langsung clear ya? saja mungkin ya. Ya, aman, Bu. Aman ya? Ya, oke. Langsung saja ya, Bu. Ya, 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 diketahui kan dari pihak Asperindo di akhir Juli lalu kan bersurat ke BPJH Kemenak RI ya Bu, iya. terkait untuk memberi masukan jelang wajib sertifikasi halal yang akan berlaku di Oktober ini. Mungkin bisa jelaskan poin-poin masukannya Bu? Oke, terima kasih Mas Abdul dan eh, pemirsa di Transtop ya. Jadi untuk sertifikasi halal ini memang salah satu yang menjadi challenge kita di tahun ini khususnya di dunia logistik. Apalagi untuk kami yang bergerak di bidang jasa pengiriman dan logistik pada umumnya gitu. Kenapa kita sebutkan challenge sekali? Karena dunia logistik itu sangat lekat ya dengan yang namanya proses rantai pasok atau supply chain di setiap perusahaan yang memang memerlukan proses seperti itu. Nah, di sini kami kenapa sampai dari Asperindo ini memberikan surat masukan ke BPJPH terkait kewajiban sertifikasi halal ini karena memang ada beberapa poin yang memang kita anggap itu krusial seperti itu. Karena seperti diketahui bahwa anggota kami total itu sekitar khusus untuk di Jakarta itu mungkin sekitar 300 ya, untuk skala nasional itu sekitar 300 anggota yang bergerak di bidang jasa pengiriman logistik. Dan itu tidak hanya di apa namanya, anggota kami itu tidak hanya bergerak di bidang pengiriman internasional, tapi ada juga yang domestik. Jadi kita gabungan ada domestik maupun internasional dengan kemampuan pemenuhan infrastruktur yang berbeda-beda juga gitu. Jadi kenapa kita memberikan masukan, karena kita juga lihat di dalam prosesnya sendiri, kita pisahkan ya Mas di suratnya itu ada masukan untuk yang di bidang domestik maupun yang di bidang internasional seperti itu. Dimana kalau bidang domestik itu poin kami adalah kewajiban kami diharuskan untuk memisahkan. Jadi infrastrukturnya pun harus dipisahkan antara halal dan non halal servisnya. Kami juga menyadari bahwa yang namanya halal haram itu kan sudah tidak sudah jelas ya pembedanya seperti itu kan. Cuman yang kami concern di sini adalah impact-nya nantinya, implikasinya itu seperti apa. Karena kami di sini juga tidak mau apa yang sudah kami dapatkan sertifikat tersebut nantinya hanya memang ya sekedar sertifikat aja gitu loh, sekedar kertas saja gitu. Nah, Ya, itu kita juga tidak mau seperti itu gitu. Dan apalagi di lapangan juga kita akan menemukan proses-proses yang bersinggungan dengan apa namanya dengan pengertian atau pengertiannya lah, pengertian dari konsep halal logistik tersebut atau sertifikat halal tersebut. Yang pertama tadi ya di bidang domestik kita harus memisahkan kemudian antara infrastruktur untuk pemenuhan halal dan non halal. Kemudian untuk di bidang internasional, nah ini kalau di internasional ini sangat luas, utamanya pada saat pemasukan barang impor, di mana di pelabuhan pun baik itu pelabuhan udara maupun pelabuhan laut, kami juga akan satu barang tersebut atau kargo-kargo tersebut akan dilakukan pemeriksaan fisik, di mana notabene pemeriksaan fisiknya itu tidak hanya dilakukan oleh orang gitu. Jadi ada juga kita istilahnya namanya pemeriksaan yang dilakukan oleh K9 ya, di mana menggunakan anjing pelacak. Nah, dari situ juga kita sudah mulai bertanya ini mitigasinya bagaimana kalau sampai terjadi hal-hal tersebut gitu. Terus penggunaan kontainer, penggunaan ULD tersebut itu seperti apa nanti pemisahannya seperti itu. Kemudian kita juga ada distribusi oleh pihak ketiga, di mana sebetulnya tanpa kewajiban sertifikasi halal, jadi sebelum mandatori sertifikasi halal, kami sudah dari anggota-anggota kami ini sudah melakukan
apa sih namanya, pemisahan ya, proper packing, di mana kita juga tidak hanya, kita juga sudah membuat setiap anggota, saya yakin setiap anggota atau perusahaan pengiriman itu mereka punya SOP sendiri dalam proses packing seperti itu. Gitu sih Mas yang menjadi konsen kita. Jadi kita lebih menanyakan kepada BPJPH bagaimana proses yang akan terjadi nanti di lapangan jika terjadi singgungan-singgungan atas proses yang ada di lapangan dengan aturan atau regulasinya seperti itu. Karena ya, karena tidak hanya untuk hal ini tidak hanya dikeluarkan untuk proses dari sertifikasi Kementerian Agama, tapi juga melibatkan beberapa regulatori yang ada di lapangan seperti itu sih Mas. Ya, per hari ini apakah sudah ada respon Bu dari BPJPH Bu? BPJPH itu sampai saat ini memang belum ada, tapi kita sudah ada diskusi dengan LP POM MUI ya. Tapi kalau dari BPJPH-nya itu belum ada tanggapan, cuman kita memang sudah duduk bersama dalam beberapa forum sebelumnya, tapi untuk secara khusus tanggapan atas surat yang kami kirimkan itu memang belum Mas, seperti itu. Ya, Bu, per hari ini kalau dari data Terasu kan sudah ada beberapa perusahaan logistik atau tracking yang sudah melakukan sertifikasi ya Bu, Iya, betul. dengan argumen bahwasanya mereka sudah ada permintaan atau demand dari pemilik barang, khususnya untuk produsen makanan. Kalau tanggapan dari Asperindo Bu terkait itu Bu? Jadi memang perusahaan-perusahaan atau pelanggan dari anggota-anggota kami ini, khususnya untuk yang bergerak di bidang FMCG ya, kebanyakan itu memang sudah mewajibkan mandatori untuk pemisahan antara halal dan non halal, termasuk juga di dalamnya pergudangan itu juga sudah ada permintaan seperti itu. Jadi sebelum ada kewajiban sertifikasi halal dari anggota kami memang sudah ada yang melakukan proses. Tapi dengan adanya kewajiban sertifikasi halal di Oktober ini kan bertahap ya Mas nanti berlakunya ya. Ya. Jadi starting Oktober ini memang dari kemarin kita sudah memberikan sosialisasi juga kepada anggota-anggota kami bagaimana sih caranya untuk proses sertifikasi halal itu sendiri gitu Mas. Oke, artinya dari 300 sekian Asperindo itu sudah ada ya Bu ya sebenarnya yang sudah memproses. Ya. Sudah ada, bahkan beberapa anggota kami sudah sebelumnya sudah punya sertifikat halal dan memang sudah ada audit halal misalnya seperti itu. Mereka sudah menjalani seperti itu karena memang kewajiban dari perusahaan-perusahaan pelanggan dari mereka ini yang mewajibkan harus punya sertifikasi halal seperti itu Mas. Oke. Gitu. Konteksnya lebih karena emang ada permintaan ya Bu ya? Iya, karena memang ada permintaan seperti itu. Jadi memang kita dalam hal ini ya walaupun kami bersurat nih Mas Asperindo, walaupun kami bersurat bukan berarti kami menolak untuk kewajiban sertifikasi halal tersebut karena memang di lapangan pada prakteknya itu memang diwajibkan seperti itu. Jadi kami tidak menolak, tapi kami hanya meminta bagaimana mitigasi yang akan dilakukan oleh BPJPH pada saat ada singgungan di dalam proses, utamanya proses pengiriman barang seperti itu. Termasuk juga tadi penggandaan ya, namanya penggandaan infrastruktur yang tadinya hanya menggunakan satu armada misalnya, tapi karena diwajibkan untuk pemisahan halal dan non halal ini, mau nggak mau mereka juga harus menggandakan infrastrukturnya seperti itu. Oke. Terkait biaya sertifikasi yang dinilai memberatkan Bu, apakah benar ini menjadi pertimbangan Asperindo menyarankan bahwasanya ini perlu dikaji Bu? Betul. Jadi itu juga salah satu ya, saya tadi juga lupa ya menambahkan. Jadi karena kan itu kan per Mendes ya, artinya gini. Kalau misalnya dalam satu perusahaan logistik itu dengan beberapa cabang, dengan beberapa gudang, otomatis semuanya itu kan harus disertifikasi ya Mas ya, harus dicantumkan gitu. Nah, itu yang cukup memberatkan juga seperti itu. Jadi salah satu juga poinnya apakah sertifikasi itu bisa berlaku secara nasional seperti itu. Jadi walaupun tetap pemeriksaannya dilakukan per
tempat per lokasi gitu, tapi sertifikatnya itu bisa berlaku nasional seperti itu. Itu. Oke, artinya semakin besar aset armada atau gudang, ya semakin besar juga Iya, kos betul. yang akan dikeluarkan. Betul, betul. Jadi semakin besar perusahaan logistik itu semakin banyak cabangnya ya otomatis kosnya akan semakin bertambah. Itu tadi yang saya sampaikan, adanya Oke, penggandaan ya infrastruktur dan biaya-biaya logistik tersebut. Jadi ya otomatis concern untuk biaya logistik yang akan meningkat ya bisa jadi itu akan terjadi gitu. Makanya kita mau ini tuh apakah benar-benar sudah dikaji seperti itu gitu. oke. Bisa estimasinya bisa 1 M lebih Bu kalau Iya, hitungannya berdasarkan aset ya. iya Mas, kalau misalnya satu perusahaan itu dia punya, misalnya di Jakarta dia punya 5 gudang misalnya, kalau kita bicara pergudangan ya, punya 5 gudang, Hmm. terus dia ada di 30, gak usah 37 lah, atau misalnya 20 provinsi aja, atau di 20 kota besar ya, otomatis ya sudah dibayangkan berapa biaya yang Hmm. harus Hmm. dikeluarkan gitu. Oke. Bu, ini langsung ada komen dari audiens nih, dari Ya, Pak Husni. Oke. Kos logistik makin mahal, jadi harusnya digratiskan. Kalau usulan ini gimana, Bu? Tanggapannya, Bu? aduh. Kalau kalau kami dari dari Astrindo sendiri ya, kalau sampai itu digratiskan buat kita alhamdulillah sekali. Tapi kan itu balik lagi ya ke Hmm. BPJPH ataupun ke lembaga sertifikasinya itu sendiri gitu. Kalau kami ya sangat senang sekali Mas Abdul itu bisa digratiskan seperti itu. Maksudnya tanpa biaya gitu ya. Atau misalnya satu pembiayaan yang dikeluarkan itu sudah mengcover untuk seluruh seluruh branches atau seluruh perwakilan kita, seluruh lokasi yang ada di ya untuk seluruh anggota kami ya itu bisa lebih bagus lagi seperti itu. Oke. Ini ada lagi, Bu, dari Mm-mm. siapa yang namanya? Nah, patut menjadi perhatian juga apakah dengan sertifikasi tersebut dapat membuat value added terutama tarif logistik pada pabrik atau customer mengingat cost untuk sertifikasi dan aktual tarif logistik yang gila-gilaan. Mungkin dari sisi eh, apa ya? Nilai tambah ya, Bu, Value untuk sertifikasi ini added-nya. lebih. Iya. Iya, artinya gini, kalau value added otomatis sertifikasi ini sudah value added menjadi value added ya karena eh, dari pelanggan sendiri atau pengusaha yang memang mewajibkan adanya sertifikasi halal ini, mereka akan lebih confidence jika perusahaan yang melayani mereka pun sudah mempunyai sertifikat halal tersebut. Artinya uh, dari si pelanggan ini merasa lebih aman gitu karena kan untuk mendapatkan sertifikasi itu kan harus ada audit tadi, harus ada pemeriksaan gitu, jadi lebih secure dan memang itu akan menjadi nilai tambah sebetulnya seperti itu. Walaupun ya itu tadi yang harus kita kedepankan itu ataupun yang harus kita pikirkan di sini tadi balik lagi bagaimana kalau itu akan bersinggungan karena apalagi kita ya perusahaan logistik ataupun jasa pengiriman khususnya yang internasional misalnya kita kan setiap hari itu bersinggungan sama yang berhubungan dengan yang namanya regulatori seperti security di pelabuhan ataupun pihak bea cukai seperti itu. Apakah mereka juga sertifikasi halal ini bagaimana menurut mereka seperti itu? Gitu. Apakah memang itu mereka sudah duduk bersama dengan BPJPH untuk membuat satu rujukan ataupun aturan teknisnya itu seperti apa? Karena sampai saat ini kita juga belum belum pernah mendengar nih ada aturan teknis yang memang melibatkan dalam hal sertifikasi halal ini ya. Prosesnya itu adalah mewajibkan atau mereka duduk bersama gitu dari pihak bea cukai ataupun dari pihak uh, security bandara seperti itu. Gitu sih Mas. Baik, Bu, bicara soal member dari Asperindo kan lebih banyak untuk perusahaan kurir Ya, ya, yang secara bisnis model kan mengangkut untuk beragam jenis ya, barang. Dan ini menjadi challenge dari sisi Asperindo untuk penyediaan infrastrukturnya, Pak ya, iya Bu betul. ya, untuk pemisahan dari barang halal dan non halal. Mungkin bisa kasih gambarannya, Bu.
Untuk proses packagingnya atau gimana Mas? Maksudnya? Ya, misalnya mungkin dalam satu armada atau mungkin dalam satu gudang yang Hmm. beragam barang itu yang ternyata ya ada kecenderungan memuat barang non halal juga gitu. Iya, jadi karena di dalam aturannya sudah jelas ya harus dipisahkan kalau itu dia bahan mentah berarti atau produk bukan produk olahan itu berarti harus dipisahkan. Tapi kalau itu kering masih bisa disatukan tapi harus kemasannya itu harus harus dibedakan. Dalam hal ini walaupun belum berlaku atau belum menjadi satu kewajiban sertifikasi halal itu sudah menjadi satu SOP memang Mas uh, di jasa pergudangan maupun jasa pengiriman. Memang itu kondisi-kondisi seperti itu memang kalau misalnya pengiriman bahan mentah atau raw material dari makanan misalnya, kalau itu makanan basah ataupun raw material misalnya daging seperti itu, ya memang itu harus harus dipisahkan. Itu sudah menjadi satu SOP tanpa tanpa menyebut tanpa adanya sertifikasi halal pun itu sudah menjadi satu keharusan gitu. Sudah ada di dalam sertifikat tersebut dalam SOP tersebut gitu. Oke. Dalam prakteknya ketika misalnya harus memisahkan eh, infrastruktur dari non halal atau dan halal itu apakah membutuhkan investasi baru, Bu? Entah itu tempat baru, tools baru gitu. Otomatis Mas, itu tadi itu yang itu justru poin pertama kami bersurat ke BPJPH karena kami harus menggandakan tadi. Misalnya tracking karena memang kebutuhan layanan dari anggota Asperindo ini adalah memang untuk makanan dan minuman misalnya yang tadinya itu bisa dijadikan satu sekarang harus dipisahkan kan tadi halal dan non halal termasuk jadi mereka harus menggandakan semua entah itu tracking entah itu lokasi justru jadi akan menjadi investasi baru seperti itu ataupun perubahan layout gudang yang dimana ada harus ada pemisahan otomatis kan namanya perubahan layout juga akan menambahkan gitu menambah cost juga gitu. Oke, variabel cost-nya semakin banyak ya, Bu, tidak hanya Iya, sertifikasi aja ya. betul, betul Mas. Karena untuk mendapatkan satu sertifikasi kita yaitu tadi challenge-nya adalah misalnya pergudangan misalnya, kita harus merubah layout yang ada seperti itu. Hmm. Belum lagi mungkin perlu untuk men-training SDM baru gitu ya, Bu, yang Iya, betul. punya knowledge Betul. seperti itu. Iya, iya, karena harus ada yang namanya penyelia halal kan. Jadi harus ada Hmm. ya harus ada orang yang memang sudah di training khusus gitu dan bersertifikasi. Dan itu pasti akan menambah biaya juga. Seperti itu, Mas. Oke. Dalam kasus untuk pengiriman di internasional, Bu, di mana bea cukai menggunakan anjing Mm-mm. pelacak dalam pemeriksaan barang itu apakah dari pihak BPJH atau pembuat aturan tahu soal kondisi ini, Bu? Jadi gini, justru kami mengangkat masalah K9 ini pada saat kami melakukan diskusi ada melakukan diskusi mengenai sertifikasi halal. Jadi sebelumnya itu memang belum di belum ada lah mereka mereka belum dari BPJPH sendiri itu belum ada uh, apa ya namanya informasi itu gitu. Jadi setelah kami menyampaikan, jadi informasi terakhir itu memang untuk yang K9 ini memang sedang dalam pembahasan pemeriksaan ini Mas gitu. Karena kita juga nggak bisa mengarahkan mana barang yang mau diperiksa oleh si K9 ini kan gitu. Karena itu kan Ya. pemeriksaannya random dan itu memang hampir setiap hari dilakukan seperti itu. Bisa dikatakan pihak BPJH tidak benar-benar tahu bisnis model logistik atau kurir ya, Bu, yang artinya tidak sesuai dengan aturan yang akan dijalankan gitu ya, Bu. Bukan tidak mengerti, mungkin tidak terinformasi Mas. Jadi informasinya memang belum sampai ke mereka. Jadi dalam hal ini kami sebagai asosiasi yang memang sering berdiskusi dengan pemerintahan dalam hal ini pada saat regulasi tersebut akan dikeluarkan itu ya itulah salah satu fungsi kami. Jadi di mana kami selalu memberikan masukan-masukan berdasarkan proses bisnis yang ada seperti itu. Gitu sih Mas. Baik, Bu, Ya. kembali ke surat yang disampaikan ke BPJH kan di poin ketiga kan ada ketakutan bahwasanya ketika aturan ini diterapkan akan terpisah dengan
perdagangan global, Bu. Seberapa besar peluang itu, Bu, jika memang nantinya diterapkan gitu, Bu? Kita melihat gini ya Mas, saat ini kan proses logistik ini ataupun supply chain ini tidak melulu hanya proses yang kita jalankan di domestik, tapi juga di internasional. Dalam artian gini, eh, negara-negara yang memang eh, mewajibkan sertifikasi halal di dalam proses kepabeanannya atau di dalam proses pengiriman barang itu, maksudnya kita harus melihat juga gitu loh bagaimana satu negara di luar sana itu, negara-negara benchmark dengan negara-negara lain yang memang sudah mewajibkan sertifikasi halal tersebut seperti itu. Jadi itu juga memang menjadi salah satu concern kita sih, bagaimana nanti, karena kita harus bagaimana nanti kita menghadapi dunia global untuk jangan sampai nanti orang tuh beranggapan bahwa oh importasi ke Indonesia itu menjadi sangat sulit gitu dengan adanya sertifikasi halal. Justru kita tidak mau seperti itu gitu. Nah, apakah nantinya itu akan akan semakin mengucilkan kita di perdagangan internasional atau seperti apa? Nah, itu juga yang menjadi concern kita gitu. Karena kita juga tidak mau orang beranggapan bahwa proses importasi ke Indonesia ataupun proses pengiriman barang dari Indonesia ataupun ke Indonesia itu menjadi sangat sulit. Justru itu yang mau kita hindari, anggapan-anggapan seperti itu gitu. Ataupun oh, cost-nya itu tinggi sekali di Indonesia gitu. Kita nggak mau seperti itu gitu. Ya, oke. Bicara benchmark untuk penerapan halal logistik ini kan diketahui kan dari negara luar kan baru Malaysia ya, Bu, Iya, yang menerapkan ini ya, Bu. iya. Apakah dari Askerindo sudah melakukan studi terkait itu, Bu? Kita sudah dari beberapa anggota itu memang sudah ada, kalau secara keseluruhan dari Asperindo sendiri memang kita belum ya Mas ya untuk melakukan benchmark itu, tapi kita sudah meminta masukan-masukan dari anggota-anggota kita yang memang di bidang pengiriman internasional. Kita sudah meminta apa namanya masukan dari mereka, dan salah satunya adalah memang itu yang sudah yang kita cantumkan di dalam, yang kita state di dalam surat kita seperti itu. Hmm. Apakah ada keinginan untuk melakukan semacam studi banding, Bu, ke Malaysia, Bu, untuk tahu penerapannya di sana seperti itu? Untuk jangka panjangnya mungkin ya Mas, tapi kalau dalam waktu dekat ini karena kita kan justru yang kita tunggu-tunggu sekali ini adalah momen kita bisa audiensi langsung dengan tim di BPJPH gitu. Seperti itu sih Mas. Oke. Setelah melakukan bersurat dengan BPJH atau termasuk audiensi dengan LP POM MUI, langkah selanjutnya apa, Bu? Kita lebih ke jadi kita sifatnya ini menunggu dari hasil audiensi tersebut, karena yang kami tahu kan saat ini aturan teknisnya itu kan masih digodok juga ini Mas, khususnya untuk yang di bidang logistik ya, di bidang logistik dan pengiriman seperti itu. Jadi kita menunggu ini bagaimana nanti hasilnya itu seperti apa, karena kita sudah memberikan masukan di beberapa forum diskusi juga, terakhir yang difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan itu juga kita sudah memberikan masukan-masukan juga, termasuk juga Asperindo juga bersama-sama, saya yakin juga asosiasi yang lain seperti asosiasi freight forwarder seperti itu juga, mereka juga ada concern juga. Nah itu kita berharap nantinya masukan-masukan kami itu ada yang bisa menjadi dasar dalam pembuatan pembuatan aturan teknis tersebut seperti itu. Oke. Sampai akhirnya nanti di 17 Oktober dari pihak BPJPH mewajibkan secara terpaksa, apa yang akan dilakukan, Bu, dari Asperindo, Bu? Kalau kalau itu kita tidak bisa menghindari ya Mas ya, tapi kita juga akan lebih mensosialisasikan ke anggota-anggota kami, khususnya untuk yang memang mempunyai pelanggan di bidang yang memang diwajibkan nanti di tanggal 17 Oktober itu wajib sertifikasi seperti itu. Oke, artinya goals dari Asperindo sendiri lebih ke untuk
tidak diwajibkan sebenarnya. Sebenarnya tidak menolak ya, Bu ya. Lebih Tidak untuk menolak, kami pengecualian aja gitu. iya pengecualian, betul, pengecualian Hmm. yang kita kita harapkan sih Mas. Oke, baik. Siap. Ada lagi Bu untuk tambahan Bu untuk closing statement Bu? Kalau untuk ya itu tadi kita berharap ya dengan kita bersurat ke BPJPH itu kita bisa eh, mendapatkan informasi langsung ataupun bisa mendapatkan yang salah satunya itu tadi yang mengenai pengecualian. Jadi apakah pengecualian itu bisa sesuai dengan aturan yang mereka sedang godok saat ini, dan kemudian kita juga dengan adanya sertifikasi halal ini tadi Mas yang kita sebutkan bahwa kita juga tidak mau tersertifikasi halal ini adalah hanya at the end hanya menjadi sebuah kertas saja, tetapi cost-nya juga melambung tinggi yang itu bisa berdampak kepada para anggota kami yang khususnya anggota kami dan secara keseluruhan untuk industri jasa logistik di Indonesia. Seperti itu sih Mas. Oke, baik Bu Andita, terima kasih untuk waktunya Bu. Iya, terima kasih Semoga Mas. bisa didengar oleh pihak terkait ya Ya, Bu, terkait diskusi ini ya Bu. oke. Terima kasih Mas Abdul waktunya. Baik, Ya, selamat terima siang kasih Bu. Mas. Selamat Assalamualaikum. siang.